penglihatan maupun di kulit. Jadi kulit kita tidak kelihatan bekisik atau bersisik atau keriput itu kalau kita mengkonsumsi banyak jeruk. Dan kebetulan jeruk ini sangat diminati oleh konsumen atau masyarakat karena faedah atau kegunaan jeruk yang mengandung banyak vitamin C. Kenapa saya tertarik menjadi petani atau budidaya jeruk keprok ini? Karena yang pertama, jeruk keprok ini banyak diminati oleh masyarakat. Yang kedua, peluang pasarnya sangat menjanjikan. Dan kebetulan sekali saya mempunyai pengalaman atau tahu tentang bagaimana cara budidaya jeruk, sehingga saya mencoba bagaimana mengembangkan jeruk khususnya di awal mula saya tertarik terhadap kekeringan tidak terlalu signifikan. Tanaman jeruk ini sebetulnya buah musiman, jadi buahnya atau panen rayanya atau pas panen besar-besaran itu di bulan Juli atau sampai Agustus. Dan buah jeruk ini sebetulnya berbuah dalam 1 tahun 2 kali, tapi yang buah paling banyak yaitu di bulan Juli ini. Tapi untuk bulan berikutnya atau di bulan-bulan yang lain itu hanya tidak bisa maksimal. Buah jeruk ini satu butirnya beratnya antara 100 sampai 200 gram. Jadi dalam 1 kilo berkisaran antara 8 sampai 10 butir. Itu dengan harga minimal 8.000. Sedangkan satu pohon ini bisa menghasilkan antara 40 sampai 70 kg. Andai kata saja kita punya lahan 1 hektar dengan jarak tanam yang 3 meter kali 3 meter, itu kurang lebih populasi tanaman berkisaran 1.200. Kita tinggal mengalihkan saja. Pakai rata-rata kita ambil tengahnya 50 kilo kali 1.200 batang, itu nanti kita tinggal mengalihkan. Wujudkan bersama IndiHome. Sebetulnya ada beberapa cara pembibitan, antara lain kalau yang ini ada sambung pucuk. Kalau sambung pucuk ini ada beberapa keunggulannya, yaitu keunggulannya kita bisa menginginkan buah seperti indukan dan akarnya kuat karena kita menggunakan ini biji asli. Jadi ini kita semai dulu
biar kita ini tumbuh, nanti akarnya kuat, baru kita sambung pucuk. Itu keuntungannya di akar maupun buah sesuai yang kita inginkan. Sebelum kita tanam, kita siapkan media untuk menanam biji ini, yaitu tanah, terus arang sekam, pupuk organik, kita taruh di polybag, kemudian ini kita masukkan. Setelah tumbuh kira-kira berukuran, kalau perawatannya itu bagus, ini umur antara 1 sampai 2 bulan sudah sebesaran gini, baru bisa kita sambung. Jadi kita kalau sudah melihat segini besarnya, baru kita cari pucuknya sesuai dengan keinginan kita, jeruk apa yang mau kita nanti kembangkan, itu baru kita sambung. Pucuk yang mau kita sambung, yang pertama kita harus memilih pohonnya yang sehat, yang kedua buahnya yang lebat dan rasanya manis dan tidak kena hama maupun penyakit. Di samping itu harus kita pilih pucuk yang sehat dan arahnya pucuk itu ke atas. Kita potong berkisaran katakanlah 1 kilan atau kurang lebihnya 15 sampai 20 cm. Untuk langkah pertama, kita memotong yang indukan dulu. Ini kita buat belah jadi 2 setengah sentinan. Kemudian yang ini kira-kira nanti biar bisa masuk, itu juga kita buat seperti ini. Nah, ini kita potong pipi. Sebelum kita masukkan ke indukan, pucuk ini kita masukkan ke zat perangsang tumbuh atau PGPR. Nah, PGPR ini sebetulnya kita bisa membeli di toko pertanian. Tetapi saya menggunakan air bambu ini karena lebih efektif, lagian di lingkungan kita banyak sekali kita memanfaatkan lingkungan. Nah, ini kita celupkan saja, kemudian kita sambung, dan ini kita ikat pakai plastik ini. Nah, ini setelah nanti kita lihat ini sudah mulai ada tunasnya, ini yang di atas ini sambungan ini kita biarkan tunasnya. Tetapi kalau ada tunas yang tumbuh di bawah, itu kita hilangkan. Setelah kita selesai menyambung, kita memotong ini daun kita potong, kita sisakan sepertiganya. Manfaat pemotongan ini untuk mengurangi penguapan biar tidak terlalu banyak proses asimilasinya, jadi nanti fokusnya biar ke tunas. Setelah itu kita kasih sungkup.
saatnya untuk memindahkan dari bibit sambung pucuk ke lokasi penanaman. Lokasi penanaman ini jarak tanam 3 meter kali 3 meter. Ini kita tinggal menyesuaikan. Kira-kira kalau 3 meter tepatnya di sini. Supaya nanti begitu masuk ke lubangan, tanaman ini langsung ada nutrisi atau makanan yang dimakan, maka sebaiknya di paling bawah, tanah yang paling bawah kita kembalikan masuk ke lubang dengan dicampur pupuk kandang maupun NPK. Kita kembalikan sesuai dengan awal kita menggali. Jadi tanah yang paling bawah kita masukkan paling bawah, nanti yang di atas juga untuk nutup yang di atas. Tanaman jeruk ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, apalagi di kala musim kemarau seperti ini harus ada penyiraman secara rutin, dan penyiraman itu dengan cara kita kocor. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengantisipasi di musim kemarau ini ada sistem infus. Infus itu pakai botol, boleh kita lubangi kecil, terus kita taruh di bawah batangnya biar meresapnya itu lama. Karena di musim kemarau ini penguapannya lebih cepat dan cepat kering. Itu perawatan tentang penyiraman. Penyiraman tadi apabila tanaman itu bisa bertahan, umpamanya pengendalian hama dikala berbuah, itu lalat buah, dengan cara kita beri perangkap biar tidak bertelur di bunganya. Kemudian belendok yang menyerang batang itu juga ada pengendaliannya dengan cara kita membersihkan jamurnya. Setelah itu kita olesi larutan sabun colek sama belerang. Jenis hama yang lain yaitu apis. Apis ini sebetulnya kita mudah, kita semprot pakai larutan sabun colek tadi, bisa pakai bau-bauan yang menyengat, bisa mamanya rendaman air tembakau atau tumbukan
ada jahe apa serai, kita semprotkan ini sebelum menyerang buah itu juga bisa. Sebetulnya ada satu hama dan penyakit yang sangat ditakuti oleh petani, yang apabila itu sampai menyerang tanaman jeruk itu akan mengakibatkan gagal panen maupun fatal di semua tumbuhannya, yaitu penyakit yang namanya CVPD. Nah, itu cara pengendaliannya juga mudah. Kita larutkan sabun colek sama lirang, kemudian kita user-userkan atau kita kocorkan di pangkal batangnya. Ada lagi yaitu benalu. Benalu itu memang sangat merugikan petani, tapi itu dalam pengendaliannya kita harus mau tidak mau harus memotong rantingnya atau batangnya yang ditempeli oleh benalu tadi. Pemirsa, bagi petani budidaya jeruk keprok, saya punya tip biar panennya berproduksi banyak dan melimpah. Itu yang pertama, kita perhatikan sehabis panen harus kita pupuk kembali, pengairan harus kita ada rutinitas pengairan dan perawatan, yaitu terutama dalam pemotongan batang maling atau tangkai yang tidak produktif. Yang kedua, kita dikala panen raya harga jatuh harus kita bikin atau dijual dalam bentuk produk lain, umpamanya ada sirup, ada semacam minuman dari atau jus dari jeruk. Kesuksesan dalam bertani jeruk keprok ini kita harus sabar, rutin perawatan dan pengamatan, sama halnya dengan kita merawat diri kita sendiri.